Roleplay asuhan keperawatan jiwa pada ibu hamil. Di suatu perkampungan, lebih tepatnya di desa Polowijan, Jawa Tengah, Indonesia, masyarakatnya itu masih kental terhadap mitos-mitos maupun kepercayaan-kepercayaan tertentu mengenai kehamilan. Semacam pantangan atau peraturan tidak tertulis yang sudah turun-temurun diterapkan dari generasi ke generasi. Pada desa Polowijan ini terdapat keluarga yang di dalamnya ada sepasang suami istri muda yang sang istrinya itu tengah hamil anak pertama mereka. Mawar adalah nama sang istri. Mawar ini berasal dari kota Jakarta. Sebelum ia menikah dan mengandung, ia ini tengah menempuh pendidikan tinggi semester 7 dan melakukan KKN di desa Polowijan ini. Sampai akhirnya ia bertemu Jaka, nama sang suami, yang warga asli desa Polowijan ini. Sampai akhirnya mereka jatuh cinta, menjalin kasih, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Sebagaimana keluarga Jaka yang masih mempercayai mitos-mitos yang berkembang dan ada di desanya, menurut kepercayaan warga desa, orang yang hamil harus selalu membawa benda-benda seperti gunting, potongan kuku, sapu lidi, kemudian tidak boleh merendam baju terlalu lama, dan tidak boleh duduk di tengah pintu. Mawar yang awalnya berasal dari kota dan tidak mempercayai mitos-mitos tersebut akhirnya merasakan yang namanya culture shock. Saat ia mengandung, ia selalu dihakimi terus-menerus oleh mertua sang bude, juga para tetangga-tetangganya, karena Mawar ini tidak mempercayai mitos-mitos yang berlaku di desa Polowijan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Wan? Habis belanja, Mbak. Kamu nggak nurut sama Simbo. Simbo kan sudah bilang kalau kemana-mana itu bawa gunting, bawa pemotong kuku. Nanti kalau anakmu dibawa setan baru tahu rasa. Mbak, aku tuh nggak percaya sama hal gituan. Mana aja sih setan bisa ngambil bayi, aneh-aneh aja. Kamu itu ya dibilangin orang tua nurut apa? Ada apa sih, Mbok? Mawar, baik-baik udah ribut saja. Ini loh istrimu dibilangin kok susah. Nanti kalau anakmu kenapa-napa, siapa yang tanggung jawab? Sudahlah, Mawar. Nurut aja lah sama si Mbok. Si Mbok itu tahu apa yang terbaik buat kita. Aku tetap nggak percaya, Mas. Loh, kok kamu tidak bawa gunting? Tidak takut anakku hilang diambil setan? Enggak, Bulik. Mawar nggak percaya sama begituan. Mawar percayanya sama Allah. Ih, kamu dibilangin orang tua kok ngeyel. Tahu nggak si Atun dari desa sebelah dibilangin ngeyel kayak kamu? Akibatnya apa? Anak di dalam perutnya hilang diambil setan. Serem. Ini loh Mbak Yu, menantumu ini tak tahu sopan santun. Udah dibilangin ngeyel. Tuh, makanya kalau ada orang tua ngomong itu dengerin. Itu bukan diambil setan, sih Mbak, Buli. Tapi itu namanya hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Dasar orang kota. Pada malam harinya, ucapan-ucapan yang seakan-akan menghakimi Mawar karena Mawar tidak mempercayai mitos-mitos yang berlaku terus berlanjut. Bo ya nurut kalau dibilang Simbo. Simbo itu orangnya keras. Apa saja sih bawa gunting? Berat apa bawa gunting? Mas pusing dengerin. Tiap hari berantem terus sama bule, sama Simbo. Kamu juga banyak bahan omongan, dijadiin bahan omongan terus sama tetangga. Mas malu, Mawar. Terus aja masalahin aku. Apa salahnya aku punya prinsip gak percaya hal begituan? Mikirnya secara logika ya, Mas. Aku tuh gak percaya sama hal itu. Aku percayanya sama Allah. Tapi Mas itu percaya sama kepercayaan leluhur. Banyak buktinya. Kalau anak kita itu kenapa-kenapa bagaimana? Kamu nggak tahu, Mas nggak tahu. Kamu juga yang nanggung. Kamu itu jadi istri. Nurut dong sama suami. Udahlah terserah. Mas pusing, Mawar. Nyebelin banget sih. Stres aku lama-lama di sini. Gak kuat rasanya. Keesokan
Keesokan harinya, Mawar ini tengah duduk merenung di tengah-tengah pintu. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini kepadanya dan akhirnya menghantui pikirannya. Hal itu berimbas pada nafsu makan Mawar yang menurun, pikirannya kacau dan overthinking karena selalu dinyinyirin oleh mertua, bude, si Jaka, bahkan suaminya sendiri, juga para tetangga-tetangganya. Mawar, jangan duduk di tengah pintu, nanti lahirannya susah. Sana pergi, asal jangan di tengah pintu. Dibilangi orang tua kok malah bengong. Gak baik, orang kayak kamu lagi hamil banyak bengongnya. Nanti digangguin setan, diambil setan gitu boleh? Nah, itu tahu. Boleh. Bisa nggak sih sehari berhenti ngurusin tentang kayak gitu? Aku pusing, aku stres denger nyinyiran kalian semua. Ada apa ini? Ini loh Mbak Yu, menantumu ini dibilangin kayak Jaka? Iya. Ada apa, Mbak? Urusin istrimu yang orang kota ini. Jangan salahkan Simbo kalau anakmu hilang diambil setan. Berantem lagi. Kapan sih akurnya sama si Mbak? Mbak ya akur. Berantem terus. Mas pusing mikirnya. Mbak ya sekali-sekali nurut saja sama si Mbak. Oh dear, kamu kenapa Mawar? Jawab, Mawar, kamu kenapa? Mawar. Mawar tetap tidak merespon sang suami. Hal ini berlangsung selama 2 hari dan hal itu membuat Jaka menjadi panik dan akhirnya memutuskan untuk membawa Mawar atau sang istri ini menuju ke puskesmas terdekat. Sus, tolong istri saya, Sus. Baik Bapak, silakan istrinya dudukkan di sini. Silakan Bapak istrinya dudukkan di sini dulu. Hati-hati. Tolong Bapak bisa mengurus ke bagian administrasi dulu dan mengisi data-datanya. Nanti ibunya saya akan bawa ke ruang pemeriksaan. Ya Sus, titip istri saya ya Sus. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ya. Ibu bisa mendengar suara saya? Bu, jika Ibu bisa mendengar suara saya, tolong kedua kali ya. Permisi Bu, ayo saya antar ke ruang pemeriksaan dulu. Bu, sebenarnya Ibu kenapa? Apa ada hal atau kejadian yang berat yang sedang terjadi? Ibu boleh cerita sama saya setepuas yang Ibu mau. Bagaimana Bu? Kita lanjut ngobrolnya nanti ya Bu. Sekarang sudah sampai di ruang pemeriksaan. Ini Bu, ayo silahkan. Ibu bisa duduk di sini dulu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Permisi ya Bu, mohon maaf sebelumnya karena ini masa pandemi. Ibu pakai masker dulu ya. Yes. Baik, apakah keadaan Ibu sudah tenang? Perkenalkan, nama saya perawat Salma yang sedang shift pada pagi hari ini ya Bu. Kemudian permisi Bu, Ibu dengan Ibu siapa ya? Mawar Sus. Alamatnya mana ya Bu? Saya di sini tinggal sama mertua di Desa Banjarmulia, Pemalang. Asal saya dari kota Jakarta. Oh, ibunya berarti asalnya dari kota ya? Iya Sus. Baik, kita lanjutkan sama obrolan yang tertunda tadi ya Bu. Mengapa Ibu merasa begitu? Saya merasa berbeda dari warga desa Sus. Saya disuruh untuk melakukan hal yang tidak saya percaya. Saya nggak mau Sus. Menurut saya mereka itu salah, aneh. Baik Ibu, keluarga Ibu juga menyuruh Ibu melakukan ini? Iya Sus. Mertua saya, suami saya, kulik saya, juga tetangga saya menyuruh untuk melakukan itu Sus. Saya nggak mau, banyak yang ngomong tentang saya. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya merasa terasing Sus dan stres beberapa bulan ini. Baik Bu, saya permisi sebentar, saya tinggal dulu, saya manggil dokter dulu ya Bu. Baik Sus. Iya Bu. Permisi Dok. Ya masuk Sus. Saya mau membawakan rekaman medis dari pasien yang bernama Mawar. Pasiennya sudah menunggu di ruang
pemeriksaan ya. Oh ya. Langsung ditidurkan aja ya Bu, sus di cat ya. Permisi Bu, silakan Ibu tiduran dulu ya. Hati Bu. Permisi. Ibu duduk dulu, pelan-pelan. Nah, di sini kakinya permisi. Baik Bu, saya tinggal dulu ya. Nanti dokternya akan segera ke sini. Permisi Bu. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Mawar. Baik, saya periksa dulu ya Bu. Ibu merasa pusing? Tidak, Bu. Mual Bu? Tidak. Ibu yang sabar ya Bu. Ibu yang tenang, coba tenang dulu, tenang Ibu. Iya. Ibu bisa sambil duduk ya Bu? Nah, pelan-pelan ya Bu. Maaf Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu dari awal sampai akhir ini. Sebenarnya ya Dok, saya asli dari kota Jakarta. Saya menikah dengan orang sini dan kebiasaan mereka dengan saya itu berbeda. Awal saya hamil sampai sekarang saya 6 bulan. Saya disuruh percaya sama hal-hal yang tidak saya percaya, Dok. Tolong bantu saya, Dok, untuk mengatasi permasalahan ini. Baik Bu, sekarang saya jadi tahu latar belakang permasalahan Ibu. Permisi Dok, saya boleh masuk? Iya boleh Mas, silakan masuk Bu. Masnya suami dari Ibu Mawar? Iya Dok. Oh iya, baik silakan bisa duduk di sebelah sini. Terima kasih. Baik Pak, begini Pak. Tadi kan ibunya cerita nih, katanya itu ibu dan bapak tinggal satu rumah sama ibu bapak. Berarti kan mertua dari ibu. Nah, kemudian ibu ini merasa tertekan karena mungkin memang bapak sama keluarga bapak lebih mempercayai kepercayaan leluhur. Nah, mungkin ibu ini kan berasal dari kota. Nah, dari kota ini kan pasti kan aliran kepercayaan leluhurnya itu kurang. Nah, seperti itu ya Pak. Begini Pak, kalau misal ibunya tertekan itu kan pasti kan nanti kan bisa mengganggu kehamilan dari ibu. Nanti juga bayinya yang di dalam perut bisa stres. Nah, mungkin ada alangkah baiknya jika bilang sama ibu itu lebih pelan lagi. Baik, kemudian pada fase kehamilan itu sering terjadi penurunan kesejahteraan, peningkatan kecemasan dan juga stres. Nah, di sini itu hal tersebut itu bisa didorong oleh kondisi hormonal yang cenderung menciptakan ketidakstabilan tubuh dan juga pikiran, sehingga wanita yang sedang hamil itu menjadi lebih panik, cemas, dan juga mudah tersinggung. Kemudian jauh lebih rasa sensitifnya itu lebih tinggi, mudah terpengaruh, cepat marah, menjadi tidak rasional dan yang lainnya. Nah, untuk peningkatan beban psikologis ibu dapat menimbulkan permasalahan terhadap kualitas janin juga. Nah, itu tadi, janin itu bisa menjadi stres. Mungkin pengaruhnya juga bisa seperti itu. Jadi, ibu hamil itu tidak boleh mengalami stres. Kemudian juga ibu harus menjauhi penyebab stres juga. Misalnya nih, penyebab stres tadi itu bisa dari omongan ibu mertua tadi, menjadi tekanan pada ibu mawar sendiri. Nah, kemudian juga rasa sensitif pada ibu hamil ini juga kan karena tadi tekanan tadi itu kan jadi lebih sensitif, lebih mudah marah. Mungkin itu harus bisa ibu kontrol lagi ya Bu. Kemudian bapak juga harus bisa menjaga ibunya. Nah, untuk mengalihkan stres yang dialami ibu ataupun rasa tertekan yang dialami ibu, mungkin ibu bisa mendengarkan musik. Kemudian ibu juga bisa diajak masak-masak ya Pak. Iya Bu, masak, terus diajak jalan-jalan juga. Dari kepercayaan orang itu kan masing-masing ya Pak Bu ya. Nah, kalau ibu memang tidak percaya, bisa saja jangan dipaksakan. Tapi kalau boleh saya kasih saran, jika ibu tidak ingin melakukan apa yang diomongkan oleh ibu mertua dari
si suami, mungkin ibu bisa menjelaskan alasannya untuk menolak, tapi dengan cara yang baik-baik, atau ibu bisa melakukan apa yang diinginkan oleh ibu mertuanya, kemudian sebagai tanda menghargai, seperti itu. Iya Bu Dokter. Misalnya ibu bisa hanya membawa gunting, kemudian untuk menghargai ibu mertua juga, atau di saat ada ibu mertuanya, ibu juga pura-pura bawa gunting aja lah, intinya gitu ya. Kemudian jadi semuanya itu saling merasa nyaman. Ibu melakukan itu bukan dengan kepercayaan, namun dengan rasa menghormati orang yang lebih tua, apalagi itu mertua ibu ya. Jaga kehamilan ibu, kemudian dijaga dengan baik-baik agar tidak mengganggu ibunya psikis maupun fisiknya, dan kemudian juga tidak membawa dampak stres untuk anaknya juga. Seperti itu ya Pak, Bu. Baik Bu Dokter, terima kasih nggih. Terima kasih banyak. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu, saya sudah merasa lebih baik dengan lagi perasaannya. Nggih, sami-sami ya Bu. Alhamdulillah, kalau misal seperti itu hanya saran seperti itu yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu permasalahan ibu dan bapak juga. Sebenarnya nanti saya beri resep dulu ya, untuk obatnya bisa ditebus di apotek terdekat. Terima kasih ya Bu Dokter. Bentar ya Bu, Pak. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu sudah selesai ya Pak pemeriksaannya Bu. Kita bisa meninggalkan Pak. Bu Dokter, terima kasih. Saya akan menebus obat ke apotek dulu. Terima kasih ya Bu. Saya pamit sama istri saya. Nanti Pak bisa dibantu sama Suster Salma dulu. Oh iya, terima kasih. Suster, sus. Iya Dok? Nanti bisa membantu Ibu dan Bapak untuk diantarkan ke apotek ya. Oh nggih. Iya. Hati ya Bu, Pak. Ya, terima kasih. Misi Bu, saya bantu dulu. Kakinya diturunin dulu. Nah, hati ya. Setelah itu Mawar dan Jaka pun akhirnya pamit pulang, dan Jaka berjanji untuk tidak akan membiarkan istrinya tertekan lagi karena ia tahu hal itu bisa berimbas buruk kepada si istri maupun sang calon bayinya. Ia akan selalu membuat sang istri merasa bahagia, tidak tertekan, dan sebisa mungkin membuat ibunya maupun budenya itu tidak terlalu keras dalam menghakimi si Mawar ini atau sang istrinya ini. Nah, kita sudah lalu dengan roleplay dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.